Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKP PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, saya Mario Gonzales Oki, peserta PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Sanata Dharma, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, NIM 252941015, akan melaksanakan praktek pembelajaran di Sekolah Menengah Agama Katolik Negeri Ende. Demikian perkenalan singkat saya. Terima kasih. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi juga. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Mantap. Silakan dulu. Terima kasih, Pak. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita sebagai insan beriman, kita awali dengan satu orang pimpin doa. Bapak Guru dan teman-temanku sekalian, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa Bapak, Putra, dan Roh Kudus. dalam Bapa di dalam surga, puji serta syukur kami mengaturkan kehadiran-Mu atas berkat yang berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Sekarang kami akan memulai kegiatan belajar mengajar kami dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan mohon pujilah Roh Kudus-Mu ke atas hati dan pikiran kami, supaya apa yang dijelaskan dan diberikan oleh Bapak Guru kami mengerti dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Nama-Mu ya Tuhan tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Thomas Murus, Doakanlah kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Olan yang telah memimpin kita dalam doa. Dengar nama, saya absen dulu. Celsiana Wanda, Susi Susanti Lia, Yulisili. Baik, hari ini semua hadir ya? Oke. Hari ini kita akan mempelajari materi yang sangat menarik, yaitu bisa baca semua? Bisa. Materi apa ini hari? Berita. Oke. Ada yang pernah nonton berita di sini? Pernah. Baca berita? Pernah. Dengar berita? Pernah. Oke, untuk awal pelajaran ini kita sama-sama lihat dulu ada sebuah cuplikan berita. Saya sangat mengharapkan kita semua untuk menyimak secara baik ya. Selamat siang pemirsa, saya Dela akan menyampaikan tentang pelaksanaan kegiatan bulan bahasa di Wisma Negeri Ende. Kegiatan bulan bahasa merupakan kegiatan penting yang dilaksanakan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober. Dalam Sumpah Pemuda ada 3 sumpah yang dideklarasikan oleh pemuda-pemudi Indonesia, salah satunya untuk menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Senat Negeri Ende turut menyebarkan dan sekarang bulan bahasa. Saat yang berakhir juga pertemuan kita kali ini. Saya Dela mohon undur diri dari hadapan pemirsa sekalian. Sampai jumpa di lain waktu. Baik, demikian
Salah satu contoh pembawaan berita. Kalian sudah nonton bersama. Kira-kira apa perasaan kalian saat menyaksikan video tadi? Ya, Susi. Perasaan saya Pak, saya kayak rasa pengen buat terbit juga Pak, soalnya keren. Keren ya? Ya. Jadi kepingin. Ada lagi? Saya Pak, Ya, Citra. perasaan saya setelah melihat video itu tuh saya terinspirasi karena tidak semua siswa atau anak-anak sekolah tuh bisa melakukan hal itu dengan cara yang sederhana gitu sampai bisa menampilkan yang terbaik menurut saya. Ya. Semua tepuk salut untuk teman kita berdua ini. Bagaimana? Baik. Jadi ketika kalian menyaksikan itu, mungkin dalam kalian punya perasaan keren. Saya juga ingin seperti itu. Tapi untuk bisa sampai seperti itu, kita perlu latihan yang mendalam. Untuk awal mula latihan itu kita perlu pelajari lebih dulu konsep, teorinya seperti apa. Apakah kita bisa hanya asalkan bawa berita begitu-begitu saja? Ataukah kira-kira ada beberapa hal yang perlu diperhatikan? Untuk itulah saat ini kita belajar ini, membaca dan menyajikan berita. Tujuan pembelajaran kita untuk mengidentifikasi unsur-unsur berita dengan rumus adik Simba. Adik Simba merupakan sebuah singkatan. Singkatan apa itu? A, apa, di mana, kapan, Siapa, mengapa, bagaimana. baik. Lalu tujuan yang kedua untuk menentukan kriteria berita yang faktual, aktual, dan akurat. Lalu tujuan pembelajaran yang ketiga adalah menyajikan kembali isi berita dalam bentuk lisan atau tulisan. Untuk pengertian berita sendiri, seperti yang telah disajikan di depan, jadi tujuan berita supaya memberikan informasi kepada pembaca atau pendengar. Untuk dapat membuat berita itu, ada juga ciri-ciri berita. Ciri-ciri berita yang perlu diperhatikan agar berita ini menjadi baik dan benar. Yanti, Iya Pak. coba sebutkan itu ciri-ciri berita. Yang pertama faktual, berdasarkan kenyataan. Yang kedua aktual, peristiwa baru terjadi atau sedang hangat dibicarakan. Yang ketiga lengkap, memuat unsur adik Simba. Yang berikutnya menarik perhatian pembaca dan pendengar. Bahasanya lugas, jelas, dan mudah dipahami. Jadi situ faktual, berdasarkan kenyataan. Kata dasarnya apa? Fakta. Ya berdasarkan kenyataan, tidak boleh buat berita yang tidak jelas, yang karang-karang. Yang orang sekarang omong bilang apa? Hoax. Hoax. Terus yang suka-suka apa? Gosip. Ya, gosip, coba gosip yang betul baik. Ini kalau sudah gosip baru hoax lagi, oh orang punya nama habis. Jadi yang biasa hobi gosip itu sebenarnya sudah punya bakat alami sebagai pembawa berita. Tinggal kalian asal lagi bagaimana menampilkan berita yang lebih ke faktualnya ini ya. Bukan yang lebih mengarah ke hoax. Aktual itu peristiwa yang baru terjadi. Lengkap itu unsur penuh, itu unsur adik Simba itu. Menarik perhatian dan menggunakan bahasa yang lugas, jelas, tidak terlalu berbelit-belit. Kalau menarik perhatian biasa. Kau tahu tidak?
Dan semakin untuk bisa menarik perhatian, semakin volumenya dikecilkan, artinya info itu semakin akurat. Tidak, kalau berita itu kalian mesti tampilkan seperti kira-kira seperti yang tadi. Lalu yang berikut untuk struktur teks berita. Jadi dalam membawakan sebuah berita atau membuat teks berita itu, kita perlu perhatikan strukturnya. Dimulai dari judul, lalu bagian terasnya dan bagian isi. Untuk bagian judul, kita harus memilih judul yang mampu untuk menarik perhatian pembaca. Jadi ketika pembaca sepintas lihat, langsung tertarik. Untuk teras, itu ringkasan isi berita. Di bagian awal itu kita harus tuliskan berita secara ringkas itu memuat tentang apa-apa. Nanti sampai di bagian isi, baru kita jabarkan satu persatu dari ringkasan itu. Ringkasan itu yang tadi memuat unsur adik simbat. Lalu yang berikut, saya ingin kalian membentuk 4 kelompok. Bentuk 4 kelompok, kita diskusikan bersama beberapa hal terkait dengan teks berita ini. Coba langsung saja gabung dengan teman-teman. Kamu kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Saat ini saya akan mengirimkan sebuah link berita. Saya akan kirimkan sebuah link berita. Diharapkan kalian bisa mengakses link berita yang ada. Jadi pemanfaatan teknologi itu penting sekali ya dalam pembelajaran. Kalian tidak bisa mengabaikan perkembangan teknologi tanpa memanfaatkan untuk belajar. Kalian memang umur-umur sekarang ini supaya jangan salah gunakan HP. Salah satunya itu pakai HP untuk belajar. Dan yang perlu kalian diskusikan adalah yang pertama, temukanlah unsur adik simba dalam berita tersebut. Temukan unsur adik simba dalam berita tersebut. Lalu yang kedua, apakah berita tersebut faktual dan akurat? Kalian tentukan apakah berita tersebut faktual dan akurat. Jelaskan dengan alasan ya. Sekarang saya akan berikan waktu 30 menit untuk kalian mendiskusikan. Iya. Apa judul dari berita ini? Bisa. Intinya memuat itu apa? Unsurnya berarti untuk menjawab itu. Kalau misalnya kamu buat pertanyaan dengan apa judul berita ya, judulnya ini. Lebih bagusnya lagi kamu fokus pada kegiatan yang ada dalam. Sebelum kita presentasi, coba kita bakar lagi semangat kita supaya jangan kalah dengan bau RPH ini. Semua berdiri. Perhatikan.
video yang ada, kita gerak bareng sedikit. Ya, siap. Diputar-putar. Baik, cukup. Semangat pagi. Baik, kelompok Susi, silakan. Cukup salah satu saja. Maju presentasi di depan. Yang lain perhatikan. Pak Guru dan teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya mewakili kelompok saya untuk mempresentasi hasil kerja kami. Soal yang pertama, temukan unsur adik Simba dalam teks berita tersebut. Yang pertama apa? Apa kegiatan yang diselenggarakan dalam berita tersebut? Kegiatan yang diselenggarakan adalah kegiatan katekese. Di mana? Di mana kegiatan tersebut diselenggarakan? Kegiatan tersebut diselenggarakan di SMAK Negeri Ende. Siapa yang memonitori kegiatan tersebut? Kegiatan tersebut dimonitori oleh Kepala SMAK Negeri Ende, Rovinus Meja. Kapan kegiatan tersebut pertama kali diselenggarakan? Kegiatan tersebut pertama kali diselenggarakan pada tanggal 19 September 2025. Mengapa kegiatan katekese tersebut dilaksanakan? Kegiatan katekese dilaksanakan karena untuk memperingati bulan Kitab Suci Nasional. Bagaimana proses terjadinya katekese? Proses terjadinya katekese berawal dari mata pelajaran katekese yang diajarkan oleh Bapak Kristianus Ina. Kemudian dilaksanakan praktek katekese untuk melatih peserta didik agar menjadi fasilitator yang handal dan memperingati bulan Kitab Suci Nasional 2025. Soal nomor 2, apakah berita tersebut faktual dan aktual? Yang pertama, berita tersebut adalah faktual karena kegiatan ini sudah dilaksanakan dan kami sendiri yang menjadi fasilitator. Berita ini juga aktual karena kegiatan tersebut baru dimulai pada tanggal 19 September hingga tanggal 3 Oktober 2025 dan berita tersebut diterbitkan pada waktu yang sama dengan berakhirnya kegiatan katekese yaitu pada tanggal 3 Oktober 2025. Sekian dari presentasi kami. Baik, tepuk tangan untuk mereka. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih kepada kelompok pertama yang telah menyajikan hasil diskusi kelompok mereka. Alangkah lebih baiknya, ini perlu diperhatikan, alangkah lebih baiknya ketika maju presentasi di depan, pertama-tama perkenalkan diri dulu. Setelah perkenalkan diri, jangan lupa
sebut berita yang kamu akses itu, link berita yang kamu akses itu beritanya apa? Judul beritanya apa? Karena saat ini kita memang mengakses secara daring lewat link yang sudah dibagikan, tapi etika penyampaian hasil itu tetap seperti itu ya, harap tetap diperhatikan. Terima kasih, perkenalkan diri, sebutkan judul berita, dan satu lagi karena ini lewat media sosial, lewat internet, maka perlu juga tanggal berita tersebut dimuat. Tanggal berita tersebut dimuat, di post tanggal berapa. Itu perlu sekali ya. Selanjutnya kelompok Riri. Selamat pagi Pak Guru serta teman-teman semua. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Virginia Evaristidama. Saya mewakili kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang berita dengan judul MPLS SMAK Negeri ND tahun ajaran 2024-2025 berjalan dengan lancar, yang dimuat pada tanggal 22 Juli 2024. Apakah berita tersebut faktual dan akurat? Kelompok kami memilih berita tersebut fakta. Berita di atas sudah bersifat faktual dan akurat karena berita di atas benar-benar terjadi dan didapatkan langsung dari Bapak Rovinus Meja selaku Bapak Kepala Sekolah SMAK Negeri ND dan Bapak Blasius Agung Pao selaku Ketua Panitia MPLS tahun ajaran 2024. Berita di atas juga memuat hari, tanggal, dan tempat terlaksananya kegiatan tersebut. Sekian presentasi kami, terima kasih. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman, saya persilakan. Silakan. Viola. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menanggapi berkaitan dengan berita yang dibawakan oleh dari kelompoknya Mereka Lilin. Ya. Jadi kelompoknya Mereka Lilin tadi mengatakan bahwa berita itu sudah terjadi pada tahun 2000 MPLS 2024 dan 2025 pada bulan 7 tanggal tidak salah tanggal 4. Itu menurut saya berita itu sudah tidak lagi aktual. Mas berita itu sudah diterbitkan itu sudah setahun yang lalu. Setahun yang lebih. Itu sudah tanggapan dari saya. Baik, terima kasih Viola. Langsung saja saya akan menjawabnya. Berita di atas bukan pertanyaan saudara. Mungkin saya tidak mengerti. Berita di atas itu faktual. Mungkin karena berita di atas sudah lama terjadi. Berita di atas sudah benar-benar fakta karena sudah memuat hari, tanggal, dan tahun terjadinya berita tersebut. Terima kasih teman Riri. Bagaimana? Sudah menanggapi pernyataan dari saya. Di sini yang soal yang diberikan oleh Bapak Pak Guru tadi menanyakan tentang ciri-ciri teks berita, yaitu faktual dan aktual. Di situ teman Riri itu menyatakan tentang faktual bukan aktual. Di sini aktual adalah peristiwa yang baru terjadi atau yang sedang hangat dibicarakan. Berita yang dibawakan oleh teman Riri itu sudah terjadi pada setahun yang lalu. Mungkin saudara tidak mendengarkan, saya bilang berita ini faktual. Faktual yang artinya fakta dan benar-benar terjadi. Berdiri, mohon maaf sebelumnya di sini saya menanggapi yang bagian aktual. Ada faktual, ada aktual. Kalau faktual itu punya fakta yang peristiwa yang baru terjadi yang hangat dibicarakan. Tapi saya tadi tuh bacanya berita di atas bersifat faktual dan akurat karena berita di atas benar-benar terjadi dan didapat langsung dari Bapak Rovinus Meja. Terima kasih saudara Riri. Baik. Sedikit penjelasan. Ini karena dua kelompok ini memperdebatkan hal yang sebenarnya sama-sama tidak nyambung.
di pihak kelompok yang presentasi cuma membahas faktual dan akurat. Tapi saudara tanyanya Faktual dan akurat. Artinya mereka cuma fokus di situ. Fakta, Pak. Faktualnya yang berdasarkan kenyataan dengan akurat. Akurat. Tepat tidak itu berita? Nah, sedangkan yang kelompok sebelah yang tanggapi ini memberikan tanggapan terhadap aktual. Nah, berarti dalam hal ini keliru dalam hal penanggapan. Yang mau ditanggapi di sini seharusnya cuma yang faktual dengan akuratnya saja. Ya, sekalipun menanggapi tentang aktual ini, kalau memang kelompok dari kelompok yang mempresentasikan tetap mempertahankan yang kami tayangkan cuma faktual dan akurat. Kami tidak membahas tentang aktual. Ya sudah, pertanyaannya mereka itu. Maka di situ fungsinya di sini ikut apa yang mereka presentasikan. Bagaimana Susi? Berarti teman Rin dan teman-teman di kelompok sudah mengerjakan yang pertanyaan Pak Gilang yang tentang aktual. Berarti kalian hanya mengerjakan tentang faktual. Pertanyaannya itu tidak ada aktual, hanya Iya. akurat, bukan aktual. Mungkin teman-teman tidak dengar atau ketulis, saya tidak tahu lagi. Pak Guru, terima kasih. Teman-teman, terima kasih. Baik, ini sampai guntur bunyi, artinya pembahasan kita semakin panas. Betul itu. Kamu yang tidak terdengar soal. Tapi biasanya ini diam-diam guntur mau bunyi lagi. Nah, sekarang begini. Faktual ini kan faktual. Sabar. Kamu tidak terima kok. Teman-teman, nanti kalau dengar soal dari Bapak Ibu Guru, Biar cuma guntur saja. Iya ya. Biar cuma guntur yang menggelegar. Kita tetap adem ayem seperti suasana romantis di saat hujan ini ya. Tetap teduh tenang. Situasi semakin panas sebenarnya untuk kita lanjutkan diskusi, tapi semua ada batasan waktu. Dan sebagai penutup untuk kesimpulan ini, sebagai penutup, ciri-ciri berita yang baik itu, ciri-ciri berita yang baik adalah berita yang berdasarkan kenyataan atau faktual, berita yang baru terjadi atau sedang hangat dibicarakan atau aktual, dengan berita yang lengkap, memuat unsur adik Simba di dalamnya. Itu ciri-ciri berita yang baik sebagai kesimpulan. Lalu di era digital sekarang kita sudah, pokoknya arus informasi, arus berita kita akses bisa kapan saja, di mana saja. Pokoknya kita terlalu dibanjiri oleh akses-akses informasi seperti ini. Oleh karena itu kita harus lebih jeli lagi, lebih selektif lagi dalam memilah dan memilih. Kira-kira berita mana yang betul-betul berita, mana yang hanya sekadar hoax, mana yang sekadar gosip. Jangan jadi kita termakan hoax dan kita sebagai penyebar gosip lagi. Itu tidak boleh terjadi ya. Sebagai orang yang sekolah, apalagi kita ini sekolah di SMAK negeri Ende, kita memperhatikan, kita punya etika dalam menyampaikan informasi ya. Jangan jadi penyebar hoax, jangan jadi penyebar gosip. Oke, demikian kita punya materi tentang berita. Dan dengan penyampaian kesimpulan tadi, berakhir juga kita punya pertemuan hari ini. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Untuk itu kita tutup pertemuan ini dengan doa. Dalam nama
Bapa dan Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat dan perlindungan-Mu dari sepanjang kegiatan tadi hingga selesai. Sekarang kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Lindungilah kami dalam perjalanan pulang, agar kami sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Ya Bapa, semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Thomas Morus, Doakan. dalam nama Bapa, Beri salam. Iya, sama-sama.